Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Muhammad Al-Aswiani dari kelas PGMI 3E dengan nomor NIM 18602052432225. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang pinjam meminjam kelas 6 semester 2 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran fikih MI atau SD. Langsung saja masuk ke materinya. Apa sih pinjam meminjam itu? Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang tersebut dapat dikembalikan. Apapun yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zat benda tersebut boleh dipinjamkan. Manusia sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya apabila dapat dalam hidupnya membutuhkan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia di sekitarnya. Apabila seseorang sudah membutuhkan sesuatu atau tidak memiliki sesuatu, itu sangat dianjurkan untuk meminjam. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya agar hidup saling menolong, bukan saja sesama umat Islam, tetapi sesama makhluk hidup, baik itu beda agama, beda keyakinan, itu sangat dianjurkan untuk saling menolong. Sudah dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Jelaslah bahwa menolong dalam kebaikan dan takwa sangat dianjurkan, akan tetapi tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu dilarang. Jika hal ini dapat dilakukan oleh seseorang, maka akan berbahagialah dia, bahagia di dunia maupun di akhirat. Maksud dari tolong menolong dalam hal kebaikan tadi. Begitu juga dengan pinjam meminjam, karena merupakan salah satu bentuk tolong menolong. Orang yang suka meminjam sesuatu kepada saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan tanpa maksud yang lain, maka sesungguhnya ia telah menolong saudaranya. Tolong menolong seperti ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Selanjutnya ada ketentuan dalam pinjam meminjam. Yang pertama, ada syarat pinjam meminjam. Apa sih syarat pinjam meminjam itu? Adapun beberapa syarat pinjam meminjam itu. Yang pertama itu, orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk meminjamkannya. Contohnya, botol ini milik si Topik. Lalu ada si Robin mau meminjamkan, botol ini milik si Topik dan si Robin mau meminjamnya. Nah, Topik ini berhak meminjamkannya kepada Robin karena botol ini pemilik seutuhnya adalah si Topik. Jadi seperti itu. Yang kedua, barang yang dipinjamkan adalah barang
barang yang bermanfaat. Contohnya pensil. Pensil itu ada manfaatnya. Manfaatnya contohnya untuk menulis, untuk mengerjakan tugas, itu ada manfaatnya. Yang ketiga, pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang diperbolehkan oleh agama. Contohnya ya, meminjamkan alat tulis. Alat tulis itu untuk digunakan mengerjakan tugas. Contoh barang yang tidak boleh dipinjamkan itu kayak barang haram, barang yang tidak boleh untuk dipergunakan, seperti itu. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan selanjutnya yaitu yang ketentuan-ketentuan yang kedua, yaitu rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam itu ada 4 aspek. Yang pertama, ada yang meminjamkan. Contohnya ya, si A membutuhkan barang. Nah, ada si B. Si B memiliki barang tersebut. Berarti si B adalah tersangka yang meminjamkan barang tersebut kepada si A. Lalu aspek yang kedua, ada yang meminjam. Ya tadi, si B mempunyai barangnya. Nah, si A ini berhak meminjam barang milik si B. Lalu aspek yang ketiga, ada barang yang dipinjamkan. Nah, tadi kan si A meminjam. Nah, si B meminjamkannya kepada si A. Nah, berarti kalau si A meminjam barang ke si B, berarti si B otomatis mempunyai barangnya. Yang keempat, aspek keempat, ada lafal. Menurut sebagian ulama tetap sah walaupun tanpa lafal. Tapi ya afdolnya ya. Tapi ya gimana ya? Seenaknya gitu ya, kayak gimana gitu. Jadi maksud dari ada lafalnya ini, ketika si A mau meminjam barang si B, itu harus izin meminjam barang si B. Contohnya, hei si B, aku pinjam pensil punyamu ya. Oh ya, seperti itu. Lalu ketentuan yang ketiga, kewajiban bagi peminjam. Kewajiban bagi peminjam barang yaitu yang pertama, peminjam hanya boleh mengambil manfaat yang dipinjam dengan tidak merusak zat barang itu. Yang meminjam itu tidak boleh merusak barang tersebut ataupun menghilangkan zat. Zat itu maksudnya tidak boleh menghilangkan kegunaan dari barang tersebut. Yang kedua, wajib memelihara atau menjaga barang yang dipinjamkan sampai barang itu dikembalikan. Ya, enaknya lah, masa pinjam lalu merusaknya. Lalu yang ketiga, wajib mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Masa udah meminjam tapi tidak mengembalikannya. Ketentuan yang keempat yaitu rela meminjamkan barang kepada orang lain. Maksud dari ketentuan ini, si peminjam, si yang meminjamkan barang tersebut itu harus mempunyai hati yang merelakan agar tidak ada hal yang menjanggal dalam hatinya. Nanti kalau ada hal yang menjanggal, nanti akan berimbas tidak ikhlas meminjamkan barang tersebut.
Sebab dengan perbuatannya itu akan terjalin erat persaudaraan, mewujudkan rasa kasih sayang dan mewujudkan rasa saling menolong. Dari perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa ikhlas dan rasa persaudaraan yang sangat tinggi. Sabda Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah akan menolong hambanya yang hambanya itu mau menolong saudara-saudaranya. Sungguh baikkan Allah kepada hamba-hambanya. Lalu ketentuan yang kelima, pengembalian pinjaman. Orang yang meminjamkan barang boleh dan berhak meminta kembali barang pinjaman tersebut kapanpun dia mau, selama tidak menyebabkan kerugian pada peminjam. Jadi kita sebagai orang yang meminjam barang dari pemiliknya itu harus mempunyai kesadaran lah. Masa meminjam, contohnya ya di tanggal 1 Januari kita meminjam, masa kita mengembalikan barang tersebut di tanggal 12 Desember? Apakah itu sesuatu yang baik? Ya tentunya tidak. Itu sangat-sangat tidak beradab lah. Jadi seperti itu. Baik ketika sudah dikembalikan, itu zat yang ada pada barang tersebut harus tetap terjaga dan utuh. Lalu ketentuan yang keenam, kewajiban mengembalikan pinjaman. Orang yang meminjamkan berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah dia mendapatkan manfaat yang diperlukan. Nah, maksud dari ketentuan ini, contohnya ya, si A tadi meminjam pensil ke si B untuk mengerjakan tugas. Nah, setelah si A selesai mengerjakan tugas, itu kewajiban si A itu mengembalikan pensil tersebut kepada si B, bukan malah dibawa pulang. Macam apa ini? Lalu ketentuan yang terakhir, yaitu jaminan pinjaman. Jadi jika orang yang meminjam telah memakai barang pinjaman tersebut lantas rusak, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun tidak, maka ia berkewajiban menanggung resikonya. Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Syafi'i, dan Ishaq. Samurah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Anin Nabiyyi SAW qala alal yadi ma akhadat hatta tu'addiya, rawahu Samurah. Artinya dari Nabi SAW, ia bersabda, seorang pemegang berkewajiban memelihara apa yang ia telah terima dan menyerahkannya kembali. Maka ketika barang itu sudah dipinjam, maka si peminjam ini harus menjaga dan merawatnya, tidak boleh merusaknya. Kalau barang yang dipinjam rusak, maka si peminjam ini harus menerima konsekuensinya, baik itu penggantinya maupun perjanjian dari peminjam dan si peminjamnya.
Lalu materi yang terakhir, hukum pinjam meminjam. Apa sih hukum dari pinjam meminjam itu? Hukum pinjam meminjam itu adalah sunnah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Akan tetapi bisa jadi pinjam meminjam itu hukumnya menjadi wajib. Misalnya meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Hukum bisa menjadi haram apabila barang yang dipinjam itu digunakan untuk sesuatu yang haram atau dilarang oleh agama. Karena jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Contohnya tadi, pisau yang aslinya hukumnya wajib untuk menyembelih binatang menjadi hukumnya haram untuk membunuh seseorang. Baik, sekian sudah penjelasan saya tentang materi pinjam meminjam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi amal jariah untuk kalian semua. Cukup sekian. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam konten pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.